Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembaran Cerita Horor. Di episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah berjudul Hantu Sinden. Aku datang menuntut balas. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke lembaran ceritanya. Malam itu aku bernyanyi bersama rekan-rekanku seperti biasa, memberikan hiburan pada warga yang menghadiri acara hajatan di salah satu desa. Aku Nisa, umurku 24 tahun. Aku adalah penyanyi wanita atau sinden yang biasa dipanggil untuk mengisi acara dari kampung ke kampung. Bersama timku, aku bernyanyi dan rekan-rekan lainnya mengiringiku dengan musik yang mereka mainkan. Malam ini terasa begitu ramai. Kami tak henti-hentinya menerima request dari para pengunjung acara hajatan ini. Akan tetapi, inilah pekerjaan kami, passion kami. Antusias para pengunjung membuat kami bersemangat. Semua keseruan ini kami rasakan sejak awal bernyanyi, hingga tak terasa sudah waktunya acara selesai. Para penonton sudah mulai agak menjauh dari panggung. Aku turun dari panggung, lalu pergi ke ruang ganti untuk beristirahat. Lantas, para rekan-rekan memberikan ucapan terima kasih dan saling bersukacita atas kelancaran acara malam ini. Salah satunya adalah manajer kami, Iwan namanya. Dia adalah manajer yang dewasa dan memiliki kepemimpinan yang baik karena dia mampu menjaga kekompakan tim dan tak ragu untuk menggunakan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan tim. Walau ada rumor tentang dirinya yang suka memacari para sinden, ada yang bilang dia pernah dekat dengan seorang sinden seumuranku yang bernama Laras. Tapi tak ada yang tahu tentang kebenarannya. Aku juga belum pernah bertemu dengan Laras, karena dia keluar dari tim ini dan menghilang entah kemana sebelum aku bergabung dengan tim ini beberapa bulan yang lalu. Nisa, hari sudah larut. Kamu mau langsung pulang? Tanya Iwan yang datang menghampiriku usai memberikan ucapan di panggung. Aku yang sedang melihat ke arah lain pun langsung menoleh ke arahnya. Iya mas, mau langsung pulang saja. Jawabku yang kemudian memakai jaket. Menginap saja di rumahku. Rumahku dekat dari sini. Ujarnya sambil tersenyum. Loh, jangan mas, nggak enak aku. Tak apa-apa, rumahmu itu jauh banget loh. Kita istirahat saja di rumahku. Besok bangun tidur, langsung aku antar pulang. Aku kemudian terpaksa menuruti apa yang ia katakan. Karena aku tidak memiliki kendaraan, dan Iwanlah yang antar jemput aku setiap ada acara selama ini. Rumahku memang sangat jauh dari desa ini. Biasanya aku langsung diantar pulang, tak pernah diberi tawaran untuk mampir ke rumahnya, apalagi sampai menginap. Dan aku tipe wanita yang tak mudah mau menerima tawaran seperti itu.
Akhirnya, dengan menaiki motornya, Iwan memboncengku menuju rumahnya. Di perjalanan dalam hati, aku merasa sedikit cemas. Bagaimana kalau dia berniat jahat? Seharusnya aku tadi menolak dan pilih nebeng rekanku yang lain. Tapi entah mengapa, mulutku terasa berat untuk menolak tawarannya. Hingga sampai kami tiba di rumahnya pun, aku tetap tak bisa menolak. Seakan ada sesuatu yang memaksaku untuk menuruti perkataannya secara tidak langsung. Ayo Nisa, silakan duduk dulu. Kata Iwan sambil tersenyum saat kami berdua masuk ke dalam rumahnya. Kemudian aku pun duduk seperti yang dia bilang. Aku mau menyiapkan kamar dulu untuk kamu. Habis itu, aku bikin minuman buat kamu. Tunggu ya. Kata Iwan yang mengunci pintu rumah, kemudian berjalan ke belakang. Rumahnya berukuran sedang. Ada 2 kamar di rumah ini. Satu kamar utama yang berada di sebelah kanan ruang tamu. Satu kamar berada di ujung lorong sebelah kiri dekat dengan dapur. Sangat cocok untuk keluarga kecil. Iwan bisa membeli rumah ini di umurnya yang baru menginjak 28 tahun. Lalu, aku pun santai sejenak di sofanya sambil melihat sekitar. Melihat-lihat bingkai foto di dinding rumahnya itu. Tiba-tiba, "Ini Mbak minumannya." kata seorang wanita menghampiriku. Wanita itu terlihat seumuran denganku. Akan tetapi baru kali ini aku bertemu dengannya. Terima kasih. Mbak ini Belum selesai aku mengucap, "Aku istrinya Iwan." ucap wanita itu yang kemudian duduk di sampingku, lalu berbisik dengan perasaan was-was. "Namaku Laras, Mbak. Aku dulu sinden di grupnya Mas Iwan. Kami menikah diam-diam. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nanti, kalau sudah waktunya, biar Iwan sendiri yang kasih tahu ke orang-orang." Aku sedikit terkejut dengan apa yang diucapnya. Ternyata berita tentang kedekatannya itu benar adanya. Bahkan mereka sudah menikah diam-diam. Tapi aku hanya mengangguk. Aku berlaga seolah-olah belum mengetahui tentang kedekatan mereka. Namun, dalam hati aku juga merasa lega saat mengetahui Laras adalah istri Iwan. Karena ternyata Iwan benar-benar tulus mau memberiku tempat menginap tanpa ada maksud lain. Di rumah ini, ia tinggal bersama istrinya. Dia tak akan macam-macam denganku. Laras sendiri adalah wanita ramah yang suka mengobrol. Aku dan Laras kemudian berbincang-bincang, sesekali sambil membicarakan Iwan yang masih sibuk di belakang. "Iwan itu sebenarnya sadis loh. Hati-hati." Kata Laras sambil tersenyum. Aku yang sedang minum pun hampir tersedak mendengar perkataannya. kok sadis, Mbak? Kataku, Soalnya kalau udah kebablasan, dia gak mau tanggung jawab. Dan gak akan segan-segan juga bunuh orang tersebut. jawab Laras. Hah?
Maksudnya, Mbak? Tanyaku yang mendadak bingung. Nanti kamu akan tahu sendiri. Ya udah. Biar lebih enak ngobrolnya, aku ambilkan kue di dalam ya. Kata Laras yang kemudian berjalan ke belakang. Aku kembali bersandar di sofa sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sudah larut. Kalau bisa, ingin rasanya aku segera tidur. Tapi aku masih terfikir dan penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Laras. Sejenak aku memejamkan mataku, hingga akhirnya Iwan datang dengan 2 cangkir minuman yang dia bawa kemudian duduk di sampingku. Nisa, ini minumannya. Kata Iwan. Aku pun membuka mata dan melihatnya duduk di sampingku. Ngapain Mas bikin minum lagi? Tadi istrimu udah kasih aku minum. Ini minumannya aja belum habis. Jawabku yang segera mengganti posisi duduk. Oh iya Mas, kok tadi istrimu ngomongin hal yang ngeri ya? Tanyaku yang lalu segera menghabiskan minuman yang diberikan oleh Laras tadi. Iwan tak menjawab dan hanya melihat gelas minumanku yang habis itu. Wajahnya keheranan dan berkeringat. Aku pun bingung dibuatnya. Siapa yang kasih kamu minum? Dan aku nggak punya istri. Aku tinggal sendiri di sini. Kata Iwan dengan badan gemetar. Lah, terus Laras itu siapa? Tanyaku yang ikut merasa tegang. Hah? Ucap Iwan yang sangat terkejut dan menunjukkan wajah ketakutan mendengar aku menyebut nama Laras. Begitu juga aku yang ketakutan mendengar penjelasan dari Iwan. Sempat sejenak kupikir dia hanya bercanda. Tapi saat kulihat dari raut wajahnya, dia terlihat benar-benar sedang dilanda ketakutan. Dan tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang wanita yang terdengar menyeramkan dari arah dapur rumah Iwan. Suaranya sangat memekik dan nyaring. Aku segera berteriak ketakutan dan berlari menuju pintu keluar. Namun pintu itu terkunci rapat dan tak bisa terbuka. Iwan juga berusaha membuka pintu itu, namun tetap saja tidak bisa terbuka. Kami panik. Suara tawa mengerikan itu terdengar mendekat. Lalu aku diajak Iwan lari masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah ruang tamu, kemudian mengunci pintu kamar itu. Mas, apa itu Mas? Apa itu? Tanyaku yang panik sekaligus ketakutan. Iwan tak menjawab dan hanya bersandar pada pintu sambil ketakutan. Sedangkan aku duduk tersungkur di depannya. Suara tertawa itu terus saja terdengar dan sangat menakutkan. Iwan tak berani mengatakan apa-apa. Sedangkan aku membaca doa-doa yang kupercaya dapat mengusir setan. Sudah jelas ada setan jahat menghuni rumah ini. Namun, heranku,
Iwan yang tinggal di rumah ini terlihat sama denganku, begitu sangat ketakutan. Apakah baru sekarang setan ini muncul? Mataku sudah berkaca-kaca mau menangis karena saking takutnya. Tak lama berselang, suara tawa itu berhenti dan tak lagi terdengar. Namun, aku tetap mengucapkan doa-doa itu dengan pelan sambil duduk meringkuk di depan Iwan. Iwan kemudian mengintip lewat lubang kunci pintu. Gak ada siapa-siapa. Kata Iwan sambil gemetar. Sebuah pertanyaan karena rasa penasaran akan hal yang diucapkan oleh Laras tadi dan atas apa yang baru saja terjadi pun muncul. Mas, sebenarnya apa yang udah terjadi sama Laras? Kamu apakan dia? Nanti akan aku ceritakan. Sekarang kita keluar dulu dari rumah ini dan segera pergi dari sini. Iwan tak menjawab pertanyaanku. Tapi benar juga apa yang dikatakan oleh Iwan. Aku pun ingin segera keluar dari sini dan pulang ke rumah. Kamu keluar duluan, Nis. Aku mau ambil linggis di atas lemari itu buat congkel pintu depan supaya bisa dibuka. Kata Iwan sambil membuka pintu kamar. Lalu aku memberanikan diri keluar kamar menuju pintu depan dengan pelan sambil harap-harap cemas. Berharap tak melihat apa yang tak ingin kulihat. Setelah sampai di pintu depan, aku menoleh ke belakang. Ternyata Iwan belum juga keluar dari kamar. Mas, ayo buruan keluar. Belum ketemu linggisnya. Kataku sambil berjalan kembali ke depan pintu kamar. Nisa, badanku gak bisa digerakkan, Nis. Ucap Iwan yang berdiri mematung dan sudah membawa linggis di dalam kamar. Dan saat aku sampai di depan kamar, aku melihat Laras sudah berdiri di belakang Iwan. Penampilannya berbeda, menyerupai kuntilanak dengan wajah pucat yang menyeramkan. Berbaju putih bersimbah darah bercampur dengan tanah. Rambutnya panjang terurai berantakan. Aku pun berdiri memaku ketakutan melihatnya. Aku tak bisa bergerak dan tak bisa berteriak sambil terus menatap sosok Laras itu. Aku kembali untuk menuntut balas. Ucap Laras dengan suara yang menyeramkan. Kemudian pintu tertutup sendiri. Iwan masih berada di dalam kamar. Lalu terdengar jeritan Iwan dari dalam kamar. Mendengar jeritan itu, aku menjadi lemas dan semakin ketakutan. Aku jatuh terduduk di lantai depan pintu kamar Iwan. Tak lama setelah jeritan Iwan terhenti, pintu kamar terbuka kembali dengan sendirinya. Aku melihat Iwan sudah tergeletak kaku di lantai. Matanya melotot, terlihat ada bekas cekikan di lehernya yang membiru. Aku tak melihat sosok Laras di dalam kamar. Tapi tiba-tiba aku mendengar tetesan darah dari arah belakangku, dan aku merasakan ada seperti kain yang menempel di pundakku. Pelan-pelan aku mendongakkan kepalaku ke atas. Terlihat Laras berdiri tepat di belakangku
dengan tatapan mata yang tajam menatap ke arah wajahku. Aku yang tak kuasa mendapati situasi itu langsung jatuh pingsan. Saat pingsan, aku merasa seperti ditarik ke masa lalu Laras dan diperlihatkan apa yang telah ia alami. Malam itu, setelah acara panggung selesai, Laras berbincang berdua dengan Iwan di kamar ganti. Ia memberitahukan perihal kehamilannya yang sudah berusia 3 bulan kepada Iwan. Iwan yang terkejut akan berita itu, kemudian mengajak Laras pulang ke rumah ini dengan dalil untuk membicarakan masalah ini secara intens. Setelah sampai, mereka duduk di sofa, lalu bercengkrama. Iwan menjanjikan akan bertanggung jawab dengan menikahinya setelah anaknya lahir, dengan syarat tidak boleh ada yang tahu kalau Laras sudah hamil terlebih dahulu. Hari pernikahan yang dijanjikan Iwan itu tepat di hari ini. Setelah selesai berbincang, Iwan ke dapur membuatkan minuman untuk Laras. Selesai membuat minuman, dia menyuguhkan minuman itu ke Laras. Segeralah Laras meminum minuman yang telah dibuatkan oleh Iwan. Tak berselang lama setelah Laras meminum minuman itu, ia merasa pusing dan lemas. Ternyata Iwan memasukkan obat tidur ke dalam minuman itu. Laras yang lemas tak berdaya namun masih sanggup membuka matanya, langsung dicekik oleh Iwan sampai dia tak bernyawa. Lalu digendongnya jasad Laras menuju dapur. Sampai di dapur, diletakkan jasad Laras. Kemudian Iwan mencongkel satu persatu keramik dapur menggunakan linggis. Selesai mencongkel keramik, dia gali tanah di balik keramik tersebut hingga kedalaman yang cukup untuk menguburkan jasad Laras. Dimasukkannya jasad Laras ke dalam lubang itu. Kemudian Iwan timbun dengan tanah. Kemudian dia membersihkan diri lalu tidur. Keesokan harinya, ia membeli semen. Lalu ia membuat adukan semen. Dia semen tanah tempat dia mengubur Laras. Kemudian ia merapikan kembali keramik yang telah dicongkel dengan sangat rapi, sehingga tak ada seorang pun yang tahu kalau ada jasad yang terkubur di dalam situ. Kemudian aku terbangun. Aku menangis, merasa kasihan atas apa yang telah menimpa Laras, dan tak menyangka kalau Iwan telah melakukan hal sekecil itu kepadanya. Tak lama aku tersadar. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan kalau sosok Laras sudah benar-benar tak ada. Kemudian aku berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Saat tanganku meraih gagang pintu, tiba-tiba aku mendengar alunan musik dan merasakan ada seseorang di belakangku. Hal itu membuatku terhenti. Pelan-pelan aku menoleh ke belakang. Ada sosok Laras yang kembali berubah wujud. Kini Laras terlihat memakai kebaya sambil menari tarian serimpi. Dengan gerakan lembut nan gemulai, Laras menari
sambil melantunkan sebuah tembang Jawa. Dia terlihat seperti sinden yang sedang tampil di atas panggung. Aku menatapnya beberapa saat, sampai akhirnya dia memutar badan dan aku melihat sebuah lubang besar di punggungnya. Dari lubang itu, aku bisa melihat organ tubuhnya. Dan juga banyak belatung berada di lubang itu yang seketika menebarkan bau amis sekaligus bau busuk. Lalu kepalanya sedikit menoleh ke belakang. Terlihat kembali wajahnya yang menyeramkan sambil menyeringai dan sangat menakutkan. Aku yang melihat itu langsung membuka pintu depan yang anehnya sudah tak terkunci dan mudah untuk dibuka. Aku berlari menuju jalan besar, yang kebetulan ada satu mobil pickup yang memuat sayur mayur melintas. Nampaknya hendak menuju pasar. Aku memberhentikannya, meminta tolong kepada sang supir untuk mengantar ke polsek terdekat. Dengan melihatku yang terengah-engah ketakutan, supir itu pun mau mengantarkanku menuju polsek terdekat. Sesampainya di polsek, aku menceritakan kejadian yang aku alami. Awalnya polisi mengiraku berhalusinasi, tapi akhirnya polisi mau untuk pergi denganku menuju rumah Iwan. Saat itu fajar sudah menyingsing, dan karena ditemani oleh beberapa polisi, aku jadi berani untuk kembali ke rumah itu. Dan saat sampai di rumah itu, pintu rumah terlihat terbuka. Polisi pun langsung masuk dan mengecek kamar tempat jenazah Iwan tergeletak. Karena telah menyaksikan sendiri bahwa apa yang telah aku ceritakan benar adanya, polisi lantas mengerahkan tim untuk membongkar lantai dapur rumah Iwan. Dan ternyata benar, terdapat jenazah Laras yang telah membusuk berada di dalamnya, beserta anak yang masih dikandungnya. Tamat. Baiklah pendengar, sekian cerita horor kali ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tetap di channel Lembaran Cerita Horor.